Prudential mendapatkan sorotan serius publik. Dari Medan, Sumatera Utara, MSTV melaporkan, Kamis tanggal 17 Juli tahun 2025. PT Prudential Life Assurance Prudential Indonesia sudah tidak asing bagi masyarakat. Prudential juga diketahui sering terjadi permasalahan antara para nasabah pemegang polis. Bahkan Prudential pernah viral dengan masalah penolakan klaim asuransi terhadap nasabah pemegang polis lainnya. Seperti yang terjadi kali ini, Prudential kembali mendapatkan sorotan serius publik. Prudential Medan diduga sengaja melakukan praktik penipuan atau penggelapan tilap klaim asuransi yang dialami oleh seorang nasabah Rian Hidayat yang mengalami kecelakaan pada tahun 2021. Hingga saat ini 2025 belum diselesaikan. Mendampingi klien kami, ya, Pak Rian Hidayat yang merupakan nasabah dari Prudential, ya, beliau pemegang polis Prudential dari tahun 2021, ya. Dugaan ini diperkuat dengan adanya dugaan rekayasa dan skenario yang sengaja dibuat oleh pihak Prudential untuk melakukan penolakan klaim asuransi yang seharusnya milik nasabah pemegang polis Rian Hidayat dengan menyampaikan alasan yang berbeda-beda dan berubah-ubah. Kepada wartawan, Rian Hidayat, 25 tahun, warga kota Medan, Jalan Bromo, Gang Sepakat, Lorong Baru, Kelurahan Binjai, mengatakan, ingin melakukan klaim asuransi atas kejadian kecelakaan yang ia alami pada tahun 2021. Hingga kini tahun 2025 klaim tersebut belum dikeluarkan oleh pihak asuransi Prudential. Rian mengalami kecelakaan di Jalan Gatot Subroto, tahun 2021, mengalami kecelakaan diserempet angkutan umum. Atas peristiwa tersebut, korban mengalami luka patah kaki, hingga mendapatkan perawatan intensif di RSUG Hospital Binjai. Korban harus mendapatkan perawatan dengan pemasangan pen di kaki sebelah kiri. Dirawat selama 2 minggu. Rian Hidayat mengaku kecewa dengan pihak Prudential, di mana pihak Prudential diduga sengaja tidak mengeluarkan klaim asuransinya, dengan berbagai macam alasan yang tidak masuk akal. Rian didampingi kuasa hukumnya dari MS Law Office Munawar Sazali SHMH, dan Prasetyo SH, kembali mendatangi pihak Prudential yang berada di gedung JW Marriott di Jalan Putri Medan, untuk mempertanyakan klaim asuransi kliennya hingga saat ini belum tuntas. Munawar Sazali SHMH ketika keluar dari Prudential juga menyampaikan kekecewaan yang sama, atas sikap Prudential yang terkesan sengaja menutup atau berusaha menghilangkan hak yang seharusnya diterima oleh kliennya sebagai dana pertanggungan klaim asuransi atas kejadian kecelakaan yang ia alami. Munawar menyampaikan, pihak Prudential beberapa melakukan penolakan klaim asuransi kliennya Rian Hidayat dengan alasan yang tidak masuk akal, dan berubah-ubah, sedangkan dalam pengakuan Munawar, saat kliennya mengalami kecelakaan sudah melakukan laporan ke pihak kepolisian Polsek Sunggal. Beberapa alasan yang menjadi sorotan diantaranya, pihak Prudential menolak klaim asuransi dengan alasan laporan kecelakaan belum terbukti kebenarannya. Kontribusi asuransi yang tidak dibayar setelah nasabah mengalami kecelakaan karena tidak bayar lagi premi asuransi, sedangkan pemegang polis diketahui masih berstatus aktif. Status polis lewat waktu, lapse sejak tanggal 3 Oktober tahun 2023, hingga berakhirnya masa leluasa grace period. Prudential tidak menerima pembayaran premi jatuh tempo tanggal 1 September tahun 2022. Sedangkan pengakuan Rian Hidayat, kejadian kecelakaan yang dialami Rian Hidayat terjadi pada tanggal 16 Mei tahun 1921, sedangkan lapse atau polis lewat waktunya per tanggal 3 Oktober tahun 2022. Pihak Prudential menyampaikan bahwa, bukti-bukti serta dokumentasi mengenai kejadian kecelakaan lalu lintas belum bisa dapat dipastikan benar terjadi. Menurut informasi yang disampaikan oleh pihak Prudential ketika kuasa hukum kembali mempertanyakan klaim asuransi kliennya, pihak Prudential diketahui sudah melaporkan penyidik Lantas Polsek Sunggal ke Propam Polda Sumut, terkait ketidakprofesionalan dalam penanganan kasus kecelakaan kliennya. Pihak Prudential mengaku meragukan laporan kecelakaan yang dikeluarkan oleh pihak Polsek Sunggal. Rian Hidayat melalui kuasa hukumnya Munawar juga menyampaikan perbandingan klaim asuransi Sekuis Life, yang sudah diklaim kliennya sudah diselesaikan tanpa ada kesulitan seperti yang dilakukan oleh pihak asuransi PT Prudential Life Assurance. Perlu pengawasan serius dari pihak pemerintah, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution, OJK, atas permasalahan yang sering terjadi pada nasabah-nasabah asuransi, yang mengalami kesulitan dalam melakukan klaim asuransi yang seharusnya menjadi hak nasabah. Munawar menyampaikan, apabila pihak Prudential tidak menyelesaikan klaim asuransi kliennya, ia berjanji akan melakukan upaya hukum baru, dan akan melaporkan pihak asuransi PT Prudential Life Assurance ke pihak terkait. Edison Haryanja melaporkan. Oke Bang, bisa disampaikan sedikit Bang, pendampingan hari ini sama abang ini Bang, bisa dijelaskan sedikit Bang? Oke, hari ini kami mendampingi klien kami, ya, Pak Rian Hidayat, yang merupakan nasabah dari Prudential, ya, beliau pemegang polis Prudential dari tahun 2021, ya. Ketika beliau dalam keadaan aktif memegang Prudential tahun 2021 mengalami kecelakaan,
ya, sehingga patah kaki. Ya, akibat kecelakaan tersebut kita klaim asuransi. Nah, ternyata dari pihak prudensial banyak menyatakan ketidakpercayaannya terhadap apa yang dialami oleh Pak Rian Hidayat ini, ya, sampai ke laporan polisi pun juga mereka menduga katanya laporan palsu, katanya menduga, ya, sampai detik ini kita tidak pernah mendengar laporan polisi itu di SP3, nggak pernah, ya, sampai detik ini tidak pernah dengar katanya lapor peristiwa patah di rumah sakit itu palsu. Kalau memang dia bersandiwara patah kaki ini, laporkan aja polisi klien saya ini, ya, ini patah kaki, jelas patah kaki, ya. Dan sekarang asuransi prudensial cari alasan lain lagi, katanya kita tidak membayar kewajiban kita. Padahal ketika itu masih dalam keadaan aktif. Ya, wajar kita meminta hak kita. Ya, wajar kita meminta apa yang menjadi hak dari si Rian Hidayat. Jangan prudensial malah membahas tentang kewajiban kami pula. Kewajiban kami kami bayar selama 1 semester. Dari tahun 2021 sampai detik ini, ya, pada intinya penyelesaiannya tidak ada. Alasannya bermacam-macam, dari katanya mereka menduga operasi ini patahnya tidak benar, laporan polisi tidak benar, dibilang lagi sekarang kami tidak aktif, ya, banyak macam lah. Tolonglah kepada prudensial diberikanlah hak dari Rian Hidayat, dari kami itu aja. Oke, hal yang mau disampaikan mungkin Bang terhadap prudensial atas penanganan terhadap klien Abang, ada mungkin Bang yang perlu disampaikan Bang terhadap prudensial, Bang? Ya, kami masih menunggu itikat baik dari prudensial, ya, untuk menjalankan kewajiban dari prudensial terhadap hak klien kami. Ya, apa yang dialami klien kami patah tulang akibat kecelakaan itu real, bukti surat semua otentik. Itu aja cukup. Oke. Langkah hukum mungkin Bang, langkah hukum yang akan diambil kembali apabila ini tidak terrealisasi Bang oleh pihak prudensial, apa langkah hukumnya Bang? Ya, kami jujur ya, ini sangat keberatan atas tindakan ini dan sangat merugikan. Tentu kami akan buat laporan gugatan perdata. Ya, kita akan melakukan gugatan perdata, dan apabila ini ada unsur penipuan tidak menutup kemungkinan, ya, klien kami merasa tertipu dengan apa yang diiming-imingi oleh prudensial. Jadi kita akan buat laporan pidana dan laporan perdata. Kemudian, ya, dari apa yang saya amati, ya, terhadap nasabah-nasabah prudensial, ya, banyak klaim-klaim yang ditolak karena hal-hal seperti ini. Ya, janganlah gara-gara kita melakukan tindakan viral atau seperti apa baru prudensial ada inisiatif. Jangan seperti itu, gitu. Kalau memang ini haknya, selesaikan aja. Nggak hanya Rian Hidayat yang menjadi korban prudensial, ya. Artinya apa? Korban tidak dilaksanakannya hak-hak dari klien atau konsumen atau nasabah prudensial. Masih banyak lagi Rian Hidayat yang lain. Dan ternyata selesai, tapi cara penyelesaiannya itu harus berlama-lama, berlarut-larut, bertahun-tahun. Tolonglah, cukup Rian Hidayat yang terakhir dilakukan oleh prudensial seperti ini. Oke Bang, apakah sebelumnya sudah berkoordinasi dengan prudensial pusat Bang, sehingga sampai di sini Bang? Klien kita sejak tahun 2001 sudah berkoordinasi dengan prudensial, bahkan pimpinan perwakilan pusat sudah datang ke rumahnya melakukan investigasi, melihat patah kakinya benar sudah patah kaki. Ya, Rian Hidayat merasa dan mengira pada saat itu akan selesai, ternyata tidak. Ya, kita lakukan somasi, kita juga sudah saling membalas surat dengan tim legalnya prudensial pusat. Ya, pada akhir jawabannya bermacam-macam itu tadi, yang menyatakan mereka menduga ini patah tulangnya tidak sesuai prosedur menurut mereka, ada laporan polisi diduga palsu. Jadi banyak-banyak alasan yang berubah-ubah dari prudensial, tidak konsisten. Kalau memang nyatakan ini kalau ini memang palsu patah kakinya, udah laporkan aja dia prudensial bahwasannya dia membuat laporan palsu atau peristiwa palsu. Ya, tapi sebaliknya kita akan buat laporan balik. Oke, terima kasih.